Baik, perkenalkan nama saya Syahril Manasan Manur dengan NIM E1S1222143. Nah, di sini baik langsung saja di sini saya akan jelaskan tentang tutorial menggunakan Adobe Animate dengan media pembelajaran interaktif. Nah, di sini kita lihat saja, kita langsung ke sini aplikasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuis atau pertanyaan kuis. Nah, di mana gambar-gambar tersebut saya ambil dari aset, terus saya masukkan ke library. Oke, di sini ada semua gambar-gambarnya. Kita lihat ada mulai kuis dan lain-lain. Di sini saya ambil dari aset supaya sebagai pelengkap, sebagai pertanyaannya nanti kita jawab dan ada hasil nilainya. Nah, kita lihat sini ada baca materi dan mulai kuis. Di sini saya akan jelaskan tentang mulai kuis. Nah, di sini kita pertama itu kita membuat dulu timelinenya. Di sini kita lihat ada actionnya. Tunggu. Ada action, tombol, isi latar. Nah, di mana action ini merupakan isi dari codingan animasi tersebut. Nah, sedangkan tombol ini adalah kita lihat sudah terbaca di sini tombol-tombol untuk seperti baca materi, mulai kuis. Nah, isi ini seperti jalannya, polisinya, gitu. Latarnya ini yaitu adalah backgroundnya animate sendiri. Oke. Backgroundnya ini materi tersebut atau animasi tersebut. Oke, baik langsung saja di sini kita pijit VN9. Nah, di sini kita lihat saya jelaskan dulu ya. Di sini ada scan 1 yang mana saya akan jelaskan sampai action frame 3 karena di sini saya akan menjelaskan dua soal. Nah, di sini kita lihat action frame satunya. Di sini codingannya ya. Di mana bentar. Nah, di mana ini kita lihat ada stop. Nah, stop ini berarti artinya kan ini animasi. Jadi kalau kita masukkan stop berarti otomatis berhenti. Nah, terus saya itu sudah coding, saya impor flash flash medianya. Nah, oke, kita masukkan variabel musik karena di animasi ini ada variabel musiknya. Nah, ini codingannya. Kita masukkan variabel musiknya, volume suaranya, dan penggabungan channel dengan suaranya. Oke. Nah, di sini kita lihat fungsi musiknya. Nah, ada void-nya, kita lihat sini musiknya, volumenya kita atur. Nah, di sini ada fungsi, saya masukkan juga fungsi stop musiknya. Kita lihat supaya nanti ketika animasi berhenti, otomatis musiknya juga berhenti. Nah, sini kan masih frame 1 ya, masih tampilan ini yang rambu-rambu lalu lintas. Nah, frame 1 ini belum ada nilai ya, karena saya kan mulai materi kuis, jadi saya masukkan dulu variabel nilai tapi belum terintegrasi dengan nilai. Nah, di sini ada tombol mulai kuis, kita lihat saya sudah masukkan seperti kita lihat ini tombol mulai kuis. Nah, di sini dia icon frame 1 ya. Nah, di sini ada tombol mulai kuis ya. Nah, jika kita tekan tombol mulai kuis, maka akan pindah ke frame berikutnya. Nah, sama juga dengan di tombol materi. Jika kita tekan tombol materi, maka akan pindah ke tahapan selanjutnya atau layar berikutnya. Di sini kita codingannya, saya sudah masukkan next frame-nya, kita lihat. Oke. Nah, sini kita akan ke frame 2 atau boleh bilang kuis. Nah, kita lihat di sini kita lihat Kita lihat sini A1. Nah, A1 ini, B1 ini, C1 ini yaitu jawaban dari pertanyaan tersebut di mana A, B, C. Nah, di mana jika pertanyaan tersebut benar akan berpoin 25 dan jika salah akan berpoin 0. Nah, kenapa bisa saya masukkan A1, B1 itu dari mana? C1 itu dari mana? Kita lihat propertiesnya. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat kalau saya tekan ini ya, A1. Nah, di sini otomatis akan muncul ya propertiesnya, itu objeknya berapa, kita lihat nih. Saya sudah atur A1, terus kita saya angkat dulu. Nah, kita ke scan ini action frame-nya. Nah, A1 ini kita lihat. Nah, pertanyaan itu benar, saya sudah masukkan ya fungsinya
nilainya itu benar. Tapi kalau salah berarti nilai nol. Kita lihat sini fungsi kliknya. Jadi otomatis kalau saya klik A dan hasil ujian akhir itu 25 karena jawaban saya betul. Tapi jika salah akan menghasilkan nol. Ya, kita lihat sini frame 2-nya ini kita lihat saya sudah masukkan ini A1, B1, C1 dari propertiesnya yang saya sudah codingkan di sini, saya masukkan semua. Nah, ini kan ada next frame, ini next frame supaya kalau kita habis klik itu dia langsung pindah ke slide berikutnya. Oke? Nah, sampai sini sudah jelas. Nah, gambar-gambar ini juga semua saya ambil di asset, saya pindahkan atau saya masukkan di library supaya sebagai pelengkap dan sebagai animasi yang bagus lah. Oke, kita pindah ke pertanyaan kedua, action frame 3. Nah, kita lihat sini, ini sama saja seperti slide sebelumnya. Nah, di mana tapi saya di sini di mana codingan ini saya memindahkan nilai tersebut karena jawaban pasti berbeda-beda. Kita lihat sendiri. Nah, sini saya masukkan A2, B2, C2 di mana A2, B2, C2 itu adalah pertanyaan kedua dan jawaban kedua gitu. Nah, di mana sini jika saya ketikkan C2 otomatis atau jawaban C di halaman kedua itu otomatis jawabannya itu 25, berarti betul. Nah, dan ada hasil akhirnya kita lihat sendiri. Oke, kita lihat sini. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat dari sini ya. Nah, kita lihat mulai kuis. Kita tekan. Sorry, kita Ctrl Enter dulu. Oke, kita cek mulai kuis. Nah, kita lihat apa nama rambu di samping. Oke, dilarang parkir ya, seperti jawaban tadi A. Nah, yang kedua apa nama rambu di samping? Artinya dilarang belok kanan. Oke, kita lihat berarti skor saya di sini 50. Coba saya jawab yang lain, terserah ya. Kita lihat skor apakah betul. Nah, muncul 50 karena saya sudah mengatur di frame tadi jawabannya sesuai dengan codingan tadi. Jadi otomatis jika saya salah, maka saya akan mendapatkan nilai 0 dan jika saya benar akan mendapatkan nilai 25. Pertanyaan tersebut ada 4, tapi di sini saya akan menjelaskan 2 pertanyaan karena kami berkelompok. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi tersebut dengan codingannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, nama saya Muhammad Sahrul Raya. Sini saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, di mana di sini saya akan menjelaskan di kuisnya di scan 1 ini ya. Nah, di scan 1 ini ketika kita jalankan, oke, tunggu. Nah, ini sudah ada musiknya. Di sini saya akan mulai kuis. Di sini kan sudah dijelaskan ya. Ini juga udah. Nah, di sini saya akan jelaskan di yang ketiga ini. Nah, yang ketiga itu berarti di yang ini. Nah, ini saya tata caranya itu saya dengan cara mengekspor text tool ini. Oke, nah di sini saya akan buat pertanyaannya. Text tool ini ya. Di sini saya akan tulis pertanyaannya, sesuaikan sama apa nama rambu di samping. Oke, nama rambu. Nah, setelah itu saya atur, kemudian di sini nanti bisa saya atur size-nya, kemudian posisinya saya rapikan. Nah, itu untuk teksnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah teksnya tadi, saya akan buat di bagian tombolnya. Untuk pembuatan tombolnya itu saya menggunakan library, lalu pilih bagian simbol gambar tombolnya, tombol kuis ini. Nah, kita akan import di sini, kita kasih masuk ke dalam frame, lalu kita klik kanan buat nanti kita akan beri instance name dulu, sepertinya di properties ini. Nah, kita nanti akan klik kanan, convert to symbol, pilih button, oke. Nah, nanti di sini kita akan ubah instance name-nya ya. Nanti akan agar bisa jalan codingannya nanti.
Nah, setelah itu ya kita masukkan teks lagi, jadi misalnya kita tambahkan pilihan jadi D. Ini gambar juga kita import dari aset ini ya, aset ini pilih-pilih saja gambarnya buat soalnya ya. Oke, misalnya ini atau ini. Oke, nah setelah itu buat backgroundnya ya kita tinggal export aja latarnya kita masukkan ke dalam frame. Begitupun dengan polisi. Nah itu buat frame ketiga. Nah begitupun frame keempat ya. Nah di frame keempat ini sama ya. Nah kalau kita ingin lihat kemudian kita bisa ketik F9 di frame 4 ini. Nah di frame 4 ini, sorry, yang frame 4. Nah yang frame 4 ini, nah ini A3 adalah nama button ini ya. Kita bisa lihat di sini, kita properties ya. Nah A3, nah A3, nah A3. Kemudian menambahkan fungsi add event listener, klik, ketika diklik A3 maka akan membuat function A3 klik, nah maka nilainya akan bertambah plus 25. Kenapa plus 25? Karena jawabannya ini benar. Karena nama rambu yang di samping itu tetap hati-hati ya. Nah, kemudian akan lanjut ke frame selanjutnya ya. Nah, ini B3 adalah jawaban B. Jawaban B ini kenapa tidak ada nilai plus 25 ya? Karena itu jawaban yang bernilai 0, yang berarti salah. Oh, kurang tepat ya. Nah, itu untuk codingan frame 4 ya. Ini sama add event listener, kemudian kita klik ya. Nah, setelah klik itu akan next frame. Begitupun tombol manapun kita klik maka akan ke next frame. Nah, untuk selanjutnya itu di frame ini ya, frame 5. Nah, frame 5 ini sama caranya saya sudah jelaskan sebelumnya. Itu dengan cara ekspor teks ini, lalu pilih gambarnya, button juga kita kasih nama semua. Paling kita tinggal klik. Perbedaannya itu di codingan itu adalah jawaban yang benar. Nah, karena jawaban ini adalah jalan licin ya, maka nilai plus 25-nya itu maka di B4. B berarti nama apa? Nama pilihannya, 4 berarti itu nomor soalnya ada nomor 4. Nah, itu untuk penjelasan mengenai frame 4. Nah, frame yang terakhir ini adalah frame quiz ya. Nah, di frame quiz ini, frame hasil, ini caranya itu yang pertama kita akan buat dulu beberapa simbol. Yang pertama ada simbol sedih ya. Sedih dan juga senang. Sedih ini kalau kita bisa lihat di codingan ini di frame 6. Nah, ini ada senang dan si kecewa. Itu sebelumnya kita akan buat dulu propertiesnya ini bernama si senang dan si kecewa. Si kecewa yang ini, kemudian si sedih yang si kecewa yang ini. Si kecewa dan si senang ya. Nah, ini si senang dan ini si kecewa. Nah, untuk cara menambahkannya itu kita bisa klik kanan dulu ya. Misal di sorry, saya cari dulu. Nih, kita bisa klik kanan ini, lalu kita properties. Nah, kita action script option dulu. Nah, ini nanti kita akan ubah namanya ya menjadi si senang dan si sedih ya nanti. Sebelumnya itu kita harus convert to symbol dulu, karena ini sudah convert to symbol, maka di propertiesnya itu nanti akan kita kasih nama jadi si kecewa, begitupun yang lainnya. Nah, setelah itu kita akan buat ini teks dynamic text, berarti akan berubah nilainya. Nanti kemudian kita akan ubah jadi nilai akhir. Nah, nilai akhir ini akan dijadikan logika, dimana ketika nilai akhirnya itu di bawah 50 maka akan muncul si kecewa ya, sedangkan di atas 50 maka akan muncul si senang. Nah, ini codingannya itu di sini ya. Nah, nilai akhir ini kita akan buat mengambil string dari variabel nilai yang sebelumnya, kemudian si senang ini kita kasih visible, jangan terlihat dulu. Kemudian jika nilainya di atas 50 maka yang akan muncul adalah visible, jika di bawah atau sampai 50 maka akan muncul si kecewa. Nah, setelah itu ketika saya akan menjelaskan tombol yang terakhir itu, tombol ini saya akan convert to symbol, kemudian saya mengubah namanya menjadi exit. Nah, di dalam codingan ini di exit, ketika saya frame 6 maka function exit itu akan ini ya,
exit, kemudian kita akan buat function exit. Ketika kita klik exit, maka akan go to and stop ke slide 1. Nah, itu penjelasannya. Nah, mungkin kita akan mulai dari awal. Nah, sebenarnya sederhana saja. Nah, ini tampilan utama ketika kita mulai kuis. Nah, nama rambut di samping apa? Bisa dilarang parkir. Nama rambut di samping apa? Dilarang belok kanan. Nah, ini hati-hati. Ini jalan licin. Nah, ini 100, maka akan muncul si senang. Oke, ketika baca materi. Nah, muncul materi. Nah, ini ada materinya. Oke. Oke. Nah, itu adalah aplikasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun aplikasi kami masih banyak kurangnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM S1 S122025. Di sini saya akan melanjutkan proses tutorial dari penggunaan Adobe Animate dengan judul pembelajaran alternatif. Pembelajaran alternatif kami berjudul Rambu-rambu lalu lintas. Sebelumnya kami telah membahas mengenai pilih ketika user menekan pilihan mulai kuis. Sekarang saya akan jelaskan ketika user menggunakan button baca materi. Nah, sekarang kita akan mengarah ke materi, maka mari kita lanjut ke materinya. Nah, prosesnya itu kita pilih kontrol untuk menjalankan animasinya, kemudian kita pilih tes. Nah, teman-teman bisa dengar nggak suara dari tampilan ini? Kita bisa pilih materi. Macam-macam rambu lalu lintas. Mendengar. Yang pertama, tanda dilarang belok kanan. Artinya kendaraan tidak boleh belok ke kanan. Nah, kalau teman-teman sudah dengar, di situ ada inputan dari suara pada suatu frame, di mana ketika frame tersebut dilanjutkan, maka inputan dari suara itu akan berpindah ke frame selanjutnya. Misalnya saya tampilkan dulu ya. Saya tampilkan ulang supaya teman-teman bisa dengar lebih jelas. Macam-macam rambu lalu lintas. Yang pertama, tanda dilarang belok kanan. Tanda jalanan menanjak. Artinya di depan akan ada jalan yang menanjak. Tanda area pejalan kaki. Lokasi ini merupakan area untuk pejalan kaki. Nah, teman-teman sudah dengarkan tadi di mana setiap frame itu punya suara yang berbeda-beda. Ketika suaranya itu di-cut atau dilompati, maka dia akan pindah ke frame baru dengan suara yang baru. Sehingga setiap tampilan itu punya masing-masing inputan suara yang berbeda-beda. Nah, teman-teman mau tahu nggak cara dari memasukkan suaranya? Nah, yuk kita lihat prosesnya. Nah, caranya itu kita masuk ke library. Sini sebelumnya sudah saya tambahkan suara atau audio yang akan dimasukkan dalam frame ini. Sini ada frame 1, ada frame 2, dan ada frame 3. Kemudian kita akan masukkan, kita klik kanan, pilih properties. Nah, kita pilih action script. Bagian ini akan kita kopikan. Nanti bagian ini akan kita masukkan ke dalam codingan dari sistem ini. Cancel aja. Kemudian kita masuk ke Windows, pilih Action. Nah, ini tampilan dari codingan. Di sini ada SFSCL yang telah kita masukkan tadi, yang menandakan bahwa ini adalah suara 1 atau suara dari frame ke-1. Nah, jika channelnya tidak sama dengan 0, maka channelnya akan stop. Nah, ini codingan dan logika-logika dari untuk frame 1. Frame 2 juga seperti itu. Ini ada codingannya dari propertiesnya tadi. Buat ini ada frame 3. Dia itu suara 3. Jadi setiap perpindahan frame itu maka suaranya juga kan berbeda. Mungkin
itu mengenai penambahan audio pada dalam suatu animasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumitro Keda dengan NIM S1122061. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas multimedia dari kelompok saya, yaitu membuat sebuah media pembelajaran interaktif, yaitu melalui animasi. Mana kelompok saya di sini membuat sebuah animasi tentang pembelajaran rambu-rambu lalu lintas. Nah, inilah dia tampilan awal dari tugas kelompok saya. Jadi tampilan awalnya seperti ini ketika dijalankan, seperti ini jadinya ketika dijalankan. Yang pertama ada tombol baca materi dan ada tombol mulai kuis. Ketika kita mengklik tombol baca materi, maka dia akan menuju ke scan materi yang berisi tentang materi-materi tentang rambu-rambu lalu lintas. Dan ketika kita menekan tombol mulai kuis, maka dia akan mengarah pada scan kuis atau frame selanjutnya, yaitu tentang membahas tentang kuis sesuai dengan materi yang telah dibuat. Jadi misalnya saya menekan tombol baca materi. Macam-macam rambu lalu lintas. Seperti Yang ini pertama, untuk tanda materinya. dilarang belok kanan. Jadi ada Artinya, audio kendaraan tidak yang boleh menjelaskan belok ke tentang kanan pada area ini. simbol sesuai dengan Tanda teks yang hati-hati. ada. Pengendara harus lebih berhati-hati. Selanjutnya Biasanya ada bisa bahaya kita atau larangan lanjut untuk masuk ke dalam frame wilayah. selanjutnya. Tanda jalanan Ini untuk menanjak. frame 2-nya. Artinya, di depan akan ada Ini untuk tanda frame 3-nya. area pejalan kaki. Tanda Lalu pada frame macam-macam 1 ada rambu tombol lalu lintas. untuk Yang pertama, kembali pada tanda dilarang tampilan belok awal kanan. tadi. Artinya, Seperti ini. Oke, seperti itu jadi yang saya akan jelaskan di sini, yaitu halaman pertama ini dan halaman materi macam-macam rambu lalu lintas. Yang frame pertama, ketiga pada baca tanda materi. jalan. Nah, ini dia. Di pertama kita bisa membuat sebuah scan baru. Caranya yaitu kita pergi ke menu window, lalu kita pilih scan. Maka di sini akan ditampilkan scan-scan yang telah kita buat. Dan jika kita ingin membuat scan baru, kita harus mengklik tombol icon tambah di sini. Maka akan terbentuk sebuah scan baru. Dan jika kita ingin mengubah nama scan ini, maka kita perlu mengkliknya 2 kali. Dan lalu kita masukkan nama scan yang akan kita buat, misalnya coba. Nah, maka akan terbentuk sebuah scan baru dengan nama coba. Namun di sini saya akan hapus saja untuk scan ini. Oke. Lalu seperti itu untuk membuat scan. Selanjutnya saya akan membuat sebuah frame baru pada scan materi ini. Caranya kita ke timeline, lalu kita klik kanan pada bagian action, lalu kita klik insert keyframe. Begitu pula pada bagian layar satunya, pilih insert keyframe. Nah, maka tampilan frame yang baru kita buat akan menyesuaikan dengan tampilan keyframe sebelumnya. Di sini tinggal kita mengedit untuk simbol dan teks yang akan ditampilkan. Namun sebelum itu, saya akan menghapus scan terlebih dahulu dengan cara kita klik kanan lalu clear keyframe. Begitu pula untuk layar satunya, klik remove frame. Nah, dia akan tampilan putih seperti ini. Remove frame. Nah, di sini saya akan membuat sebuah frame baru dari awal, dari
tampilan halaman kosong. Caranya kita klik kanan lalu insert blank keyframe. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memasukkan background daripada animasi kita. Caranya kita ke menu library, lalu kita pilih latar belakang yang akan kita masukkan. Misalnya di sini saya akan membuat terlebih dahulu untuk tampilan awal daripada scan 1 frame 1. Tampilan seperti ini. Oke, jadi kita cari terlebih dahulu latar belakangnya. Nah, ini dia untuk latar belakangnya. Kita klik 2 kali lalu kita drag ke frame kita. Nah, setelah itu kita sesuaikan untuk ukurannya. Kita klik properties, lalu kita klik frame kita, dan kita lihat di sini ukurannya yaitu 1280 kali 720. Maka kita akan rubah ukuran daripada background ini menyesuaikan sesuai dengan ukuran daripada frame yang telah kita buat. Kita masukkan 1280 untuk lebarnya dan tingginya itu 720. Nah, setelah itu kita sesuaikan untuk posisi daripada latar belakang kita. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita perlu menambahkan beberapa aset lagi. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan sebuah tombol. Jadi kita cari terlebih dahulu pada library untuk tombolnya. Nah, ini dia. Kita masukkan untuk tombol mulai kuis. Masukkan ke frame kita. Lalu kita cari lagi untuk tombol baca materi. Lalu kita masukkan lagi ke frame kita. Nah, sudah jadi untuk tombolnya. Lalu setelah itu kita tambahkan teks, mana teksnya berisi tentang rambu-rambu lalu lintas. Caranya kita ke text tool, tekan, lalu kita posisikan cursor kita ke tempat atau area kita akan menuliskan teks. Lalu kita klik, lalu kita tuliskan kata yang akan kita tulis. Nah, tadi rambu lalu lintas. Oke. Setelah itu kita atur untuk ukurannya. Kira-kira seperti ini. Lalu kita klik lagi untuk mengatur. Kita klik segitiga di sini. Nah, lalu itu kita atur untuk posisinya agak berada di tengah. Oke, sudah cukup seperti ini. Nah, setelah itu untuk tombol ini, untuk membuat ketika dia ditekan maka akan menuju ke scan atau frame lain, kita perlu yang pertama itu kita pilih tombolnya, kita klik kanan, lalu kita convert to symbol. Kita pilih untuk tipenya yaitu button, lalu kita klik OK. Nah, itu di properties kita bisa memberikan instance name untuk tombol yang telah kita masukkan tadi agar nanti bisa dibaca oleh codingan. Misalnya di sini kita tombol masukkan instance name-nya itu tombol baca materi. Oke, cukup seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk tombol mulai kuis. Klik kanan lalu kita pilih convert to symbol.
pilihan tipenya button, lalu kita oke. Di properties kita masukkan instance name-nya. Misalnya di sini saya masukkan tombol quiz. Seperti itu. Dan terakhir kita perlu menambahkan sebuah gambar baru di sini, yaitu gambar polisi. Nah, ini dia gambarnya. Kita klik 2 kali lalu kita drag. Oke, kira seperti ini jadinya. Jadi seperti ini untuk tampilan awalnya. Lalu untuk melihat codingannya kita bisa menekan tombol Fn F9. Nah, di sini untuk action frame 1. Nah, tadi untuk mengatur ketika tombolnya diklik, di sini terdapat 2 fungsi. Itu ada tombol mulai quiz dan tombol materi. Jadi untuk tombol mulai quiznya beri nama dan button quiz, dan ketika diklik maka dia akan menjalankan fungsi mulai klik, dimana fungsi mulai klik ini akan melanjutkan ke frame selanjutnya, dimana frame selanjutnya yaitu frame 2. Sementara itu jika button materi diklik, di sini diberi nama button materi, dia akan menjalankan fungsi F1 click to go scan. Maka dia akan menjalankan fungsi itu, lalu fungsinya akan mengalihkan animasi ke scan materi. Scan materi dan akan menjalankan frame ke-1. Selanjutnya saya akan membahas tentang frame ketiga pada materi. Di tampilannya seperti ini. Jadi terdapat sebuah teks macam-macam lalu lintas, terdapat sebuah simbol rambu-rambu lalu lintas, dan teks penjelasannya. Dan terdapat simbol untuk menuju ke frame selanjutnya dan ke frame sebelumnya. Seperti sebelumnya tadi ketika kita membuat ini, maka saya akan membuat sebuah blank page. Hanya klik kanan lalu kita pilih insert blank keyframe. Nah, ya. Nah, setelah itu kita masukkan latar belakang yang akan kita gunakan. Cari terlebih dahulu di library. Nah, misalnya ini untuk latar belakangnya, kita drag ke frame kita, lalu kita sesuaikan ukurannya di properties dengan ukuran 1280 kali 720. Nah, setelah itu barulah kita mengatur posisi daripada latar belakang ini. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita akan memasukkan sebuah teks di mana isinya yaitu macam-macam rambu lalu lintas. Macam rambu lalu lintas. Itu kita atur untuk ukurannya. Kita pilih yang ini segitiga. Seperti itu. Untuk ukuran hurufnya kita pilih di sini size, lalu kita beri misalnya ukurannya itu 50. Nah, ini.
Setelah itu terdapat sebuah simbol. Nah, caranya untuk memasukkan simbol, kita ke library lagi, lalu kita cari simbol yang ingin kita masukkan, misalnya simbol area pejalan kaki. Nah, ini dia. Kita masukkan ke dalam frame kita. Lalu kita untuk mengatur ukurannya supaya tidak terlalu besar atau proporsional, maka kita tekan Ctrl T. Lalu kita atur di transform untuk presentasi ukurannya misalnya 50% atau 40% kali 40%. Seperti ini. Setelah kita masukkan simbolnya, maka kita tambahkan teks untuk memperjelas. Tambahkan area pejalan kaki. Seperti ini. Atur untuk ukurannya tadi di properties, lalu kita size-nya kita turunkan misalnya ke 40. Nah, seperti ini. Untuk simbol dan teks selanjutnya itu kurang lebih langkah-langkahnya sama seperti tadi. Lalu kita buat sebuah simbol untuk menuju ke scan sebelumnya dan ke scan selanjutnya. Misalnya di sini kita ke library, lalu kita carikan simbol untuk navigasi ke frame selanjutnya. Nah, misalnya ini, kita ambil lalu kita arahkan ke frame kita, lalu kita atur ukurannya di properties. Atau kita Ctrl T, transform kita rubah ke misalnya 30%. Ini 30%. Kita rubah ke 40. Nah, kurang lebih seperti ini lalu kita atur untuk posisinya. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk frame 3 pada scan materi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk codingannya. Caranya kita klik Fn F9. Lalu di sini untuk scan materi frame 3 codingannya cukup singkat, dimana di sini ada fungsi stop untuk menghentikan animasi pada frame sebelumnya. Begitu pula juga untuk fungsi stop musik menghentikan musik pada frame sebelumnya. Lalu kita import sebuah library dari Flash yaitu Sound Transform. Gunanya yaitu untuk memodifikasi suara. Lalu kita buat sebuah variabel suara 3 yang kemudian nanti di-play dengan menggunakan sound channel. Oke, seperti itu. Sehingga ketika kita jalankan, nah, lalu kita klik tombol baca materi. Macam-macam rambu Nah, lalu ini untuk lintas. frame pertama. Tanda jalanan Ini untuk frame menanjak. kedua. Artinya Ini untuk tanda frame area ketiga. pejalan kaki. Dan ini untuk frame yang baru kita buat. Dia belum memiliki suara karena kita belum membuat codingan untuk memasukkan suaranya. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk cara pembuatan tampilan awal dan frame ketiga pada tugas multimedia kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.